konsultan untuk sosialisasi supaya dana ini bisa terrealisasi dan bisa direalisasikan. Namun kita serahkan aja kepada pemerintah daerah, karena saya juga tidak bisa terlalu mengkritisi pemerintah daerah. Ya, cuma saya berharap ke depan harus punya kepastian lah, karena kasihan masyarakat, khususnya 6 kecamatan Sambaliung dan sekitarnya. Beri informasi yang valid, jangan selalu batal dan batal. Kasihan masyarakat yang sudah melakukan persiapan, ada yang menyewa ke Tanjung, ada yang menyewa ke Sambaliung, dan persiapan-persiapan yang lainnya. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai nanti masyarakat berpikir bahwa berita-berita, informasi-informasi itu seakan-akan hoax, ya kan? Kita beri kebenaran, informasi yang valid, beri ketenangan, kedamaian, kenyamanan masyarakat tentang informasi-informasi yang bisa memberikan pencerahan dan pencerdasan terhadap masyarakat, supaya tidak ada pro kontra di tengah-tengah masyarakat yang selalu mungkin berasumsi menyalahkan pemerintah daerah. Mungkin itu. Kalau terkait ini Ketua, apakah ada kemungkinan besar di tahun 2023 ini jembatan Klei 3? Karena banyak harapan masyarakat Kabupaten Berau dengan anggaran 3,T ini ya, 3,T ini bisa terwujud jembatan Klei 3 itu. Ada harapan nggak Ketua? Ya, dalam pembahasan anggaran bulan kemarin, karena saya beranggapan dengan teman-teman yang lain, seluruh anggota DPR, semasa kami menjabat, saya sebagai ketua DPR sangat berharap dengan dana yang besar 3,5 M ini agar bisa perencanaan yang 6 tahun yang lalu itu kita progres kembali. Minimal tahun ini ada tahapan pertama, apakah 100 miliar, apakah 50 miliar. Artinya kita cari solusi, jangan kita hanya berdebat sebatas jembatan Sambaliung yang akan direnovasi, tapi kita cari solusi jangka panjang supaya masyarakat itu juga dapat ketenangan. Khususnya kalau jembatan Klei 3 kita rencanakan, maka masyarakat kedepannya bisa lebih tenang, aman, khususnya dalam pendidikan, ekonomi masyarakat dan lainnya. Otomatis pertumbuhan ekonomi akan lebih baik ke depan, insya Allah masyarakat akan lebih sejahtera. Kenapa saya berkomitmen? Karena itu sudah saya ketuk. Jembatan Klei 3 saya sudah ketuk. Tapi kan kita harus menyerahkan kepada tim teknisnya, apakah dari TAPD, apakah dari PUPR, bagaimana sih tindak lanjutnya. Karena 6 tahun yang lalu perencanaannya itu sudah dibuat. Kalau perencanaannya sudah dibuat berarti menggunakan dana APBD. Dana APBD itu dari mana? Uang rakyat. Harus kita buktikan ke rakyat bahwa perencanaan itu bisa kita realisasikan, bisa kita progres sampai tuntas demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Berau. Nah, jika memang jembatan ini mau diperbaiki, apakah diperbaiki atau tidak, harusnya ada namanya investigasi atau audit investigasi supaya ada kepastian apakah jembatan ini bisa dilewati batas maksimal minimal tonnya, supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan di belakang hari itu yang bisa menyusahkan kita. Contoh, jembatan roboh atau hancur, itu kan menakutkan. Jangan sampai jika itu terjadi, lumpuhnya perekonomian masyarakat, kemaslahatan masyarakat juga habis. Maka kita lebih baik kita mengingatkan, sama-sama kita berpikir semua ini adalah tanggung jawab kita semua, baik itu dari masyarakat, eksekutif, legislatif. Saya sebagai ketua DPR sudah memastikan dan mengetuk di dalam paripurna Banggar kemarin bahwa jembatan Klei 3 menjadi prioritas tahun ini, baik itu tahun ke depan, baik murni apakah tahap pertama kita lakukan supaya
Ada tahapannya ya? Anggaran ini betul-betul bisa tepat sasaran, tepat guna demi kemaslahatan seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Oh, terima kasih. Saya bicara di sini karena saudara mau minta pertanyaan, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Mari kita berpikir positif, berbicara suatu kebenaran, bukan pembenaran, karena kita bekerja, dipilih oleh rakyat, dia bekerja untuk rakyat. Saya memang selalu berbicara keras, berarti tandanya saya sayang kepada seluruh stakeholder bahwa kita saling mengingatkan. Sesuai dengan tupoksi saya sebagai Ketua DPR, ada 3 fungsi. Legislasi, anggaran, boleh sinergi. Tapi di dalam pengawasan, kontrolnya pemerintah, saya harus berani berbicara sesuai dengan aspirasi masyarakat dari bawah. Saya duduk di mana-mana, saya mendengarkan aspirasi masyarakat, maka saya berani berstatement seperti ini. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan untuk kemaslahatan orang banyak. Mari kita sama-sama berpikir membantu pemerintah daerah agar apa program ke depan itu lebih baik. Itu aja, terima kasih.